Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Febriandi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2560101100155. Saya pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 01 Lubuk Alung dengan kelas 3 dengan materi menghormati orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Pak pada hari ini bisa hadir dan kembali mengajar di lokal 3B ini. Bagaimana kabarnya anak Pak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pikiranku, badanku, Hatiku. Allahu Akbar. Yang sebelah sana ada sekali lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Kurang semangat ya. Yang sebelah sana 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai belajar seperti biasa Pak akan mengambil absen dulu ya. Apakah anak Pak sudah hari ini sudah semuanya sarapan? ya, Alhamdulillah. Terus yang sering setiap kali pertemuan selalu Pak ingatkan, apakah anak Pak hari ini semuanya ada sholat subuh? Ada yang tidak sholat subuh? Alhamdulillah ya, semuanya sudah berangsur-angsur dari minggu ke minggu. Yang kemarin ada yang berdua yang tidak sholat subuh, minggu kemarinnya ada 1 orang, hari ini semuanya alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan sholat subuh. Senang, bahagia sekali ya apa rasanya. Pertama sekali setiap masuk selalu itu yang ingin Pak tanyakan itu tentang sholat. Kenapa Pak tanyakan sholat itu? Kenapa? Kenapa itu? Karena sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukur enggak dengan rahmat Allah yang berikan pada kita pada hari ini? Bersyukur. Nah, rahmat terbesar dari Allah itu adalah nikmat umur ya. Yang kedua adalah kesehatan. Al-Fatih Al-Farenzo, Ananda Dianisma Nur, Asaluka Namira Anjani, Askaira Yumnan Nazla, Diga Raya Monika, Belisa Kalista Agustin, Theodora Amelia Febrika. Kemana minggu kemarin? Sakit? Ya, alhamdulillah ya, sudah sembuh ya. Kianda Sabai Atabina, Lubna Arta Malaika, Muhammad Arpegio, Muhammad Reza Al-Haki, Muhammad Zaid, Rapania Arena, Belvania Mesa Ayunda, Adipa Sakaila Amni. Alhamdulillah ya, semuanya hadir pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa dulu, Nada. Untuk ketua kelas, silakan pimpin berdoa. hormat, tegak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Semuanya ikut nyanyi ya. Garuda Pancasila, aku rangkumu, patriot proklamasi, sedia Berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil aku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak Pak kok kelihatannya kurang semangat. Mau ice breaking dulu? Mau ice breaking dulu? Ya, sebelum kita mulai belajar, kita melaksanakan ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat! Semangat! Apa buat dulu lah yang namanya kesepakatan ya. Mau dibuat kesepakatan? Ya, ini Pak buat supaya pelajaran hari ini anak Pak maksimal dalam penerimaannya. Kesepakatan yang pertama yaitu anak Pak dilarang meribut dan berbicara dengan temannya ketika Pak sedang menjelaskan pelajaran. Mau? Yang kedua, anak Pak ketika Pak menjelaskan pelajaran, Pak mohon ya anak Pak tidak meminta izin untuk keluar. Tunda dulu seandainya mau pipis, mau apa, mau kegiatan apa. Ketika Pak sedang mendengarkan pelajaran, tunda dulu sebentar ya. Jadi jangan ketika Pak mendengarkan pelajaran Pak misi Pak. Jangan ya. Nanti anak Pak ketinggalan ya, itu saja kesepakatan yang Pak berikan. Ya, anak Pak seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita membaca 2 buah ayat pendek. Pada hari ini kita membaca surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Silakan semuanya dipimpin oleh ketua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. ayo ikut. Qul ya a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baiklah untuk anak Pak pada pelajaran yang telah berlalu masih ingat kita belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib ini yang pertama sekali adalah, masih ingat? Apa yang pertama sekali? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Sifat mustahil yang pertama adalah Adam ya. Adam itu artinya tidak ada. Kalau sifat jaiz itu boleh ada pada Allah, boleh tidak ada pada Allah.
Boleh mengerjakan sesuatu, boleh juga meninggalkan sesuatu. Jadi sifat Allah itu ada 3 ya. Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Jadi pada hari ini kita belajar tentang bab 3, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Bagaimana caranya anak apa itu menunjukkan rasa sayangnya terhadap orang tua? Yang pertama sekali, apa? Membahagiakannya. Bagaimana caranya? Ya, selalu patuh pada orang. Yang kedua apa? Cara? Iya, mendoakan orang tua. Yang ketiga apa? Iya, mengumrohkannya nanti ya kalau kita, siapa namanya nih? Nanda. Nanti kalau Nanda sudah besar nanti ada uang. Baiklah Pak, pada hari ini kita sudah masuk pada bab 3, yaitu judulnya adalah perilaku terpuji adalah kepribadianku. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama sekali, meyakini berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dan guru, hormat kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan cara bakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua dan guru serta hormat kepada orang lain dengan benar. Yang kelima, menentukan cara berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Sebelum kita mulai belajar, Pak mau bertanya, apa yang Ananda lakukan jika ada temannya yang masih berbicara di depan kelas? Menasihatinya. Apalagi yang lain, Nak? Ya, silakan. Menegurnya. Apalagi? Ya, silakan. Apa, Nak? Iya, menegurnya sama ya. Jadi kalau ada temannya yang ketika Pak menerangkan pelajaran, kemudian dia berbicara, kenapa boleh menegurnya? Bagaimana caranya menegurnya? Dengan cara yang baik? Ya, menegur. Pak ada sebuah cerita yang Pak mohon didengarkan ya. Kira-kira Pak seperti apa tanggapannya? Yang pertama, Adi suka memanggil temannya dengan julukan yang membuatnya sakit hati. Siapa namanya tadi? Adi. Adi suka memanggil temannya dengan julukan yang membuat sakit hati. Karena itu, teman-temannya tidak mau bergaul dengan Adi. Bagaimana tanggapan dari Pak? Bolehkah sifat seperti Adi itu? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Siapa yang Napa semuanya pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kita kelas 3 ini kita masuk pada materi menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargai orang lain? Tujuan dari pembelajaran adalah menjelaskan pengertian dan cara menghormati orang lain dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang mengamati orang lain dengan benar. Yang ketiga, menemukan cara menghormati orang lain dengan benar. Yang keempat, yaitu merumuskan hikmah menghormati orang lain dengan benar. Yang kelima, merumuskan akibat tidak menghormati orang lain dengan benar. Menghormati orang lain artinya yaitu menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, yang satu suku atau yang berbeda suku. Semua orang punya hak untuk dihargai dan dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap orang lain lebih hina. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain, yang pertama adalah menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Yang kedua, kita tidak bisa hidup sendiri. Ini bisa hidup sendiri? Tidak bisa ya. Yang ketiga yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, mengingat kebaikan orang lain. Yang kelima, meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatul. Untuk lebih jelasnya pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengadakan diskusi tentang
materi yang telah Pak jelaskan yang tadi. Silakan dibuat dulu ya kelompoknya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ditulis nanti kelompoknya saja ya. Kemudian ada pertanyaan dalam kelompok itu. Pertanyaan yang pertama ini, Sinta berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Nanti tulis ya, dirundingkan berempat. Yang ini, Sinta berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Sikap yang mana yang tidak bagus itu? Ini. Kemudian sikap menghormati yang benar itu seperti apa? Juga sama. Pada poin yang pertama itu, Sinta berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Sikap yang tidak menghormati itu yang mana? Yang ini. Jadi, sini, yang ini sikap menghormati yang benar itu seperti apa? Kalau guru sedang menjelaskan pelajaran. Ya, tulis sini ya. Ya, dibicarakan berempat. Dirundingkan. Ya, terus yang nomor 2, Budi tidak mau mengantri saat mencuci tangan. Mana yang tidak bagus itu? Ini. Yang tidak bagus itu yang mana? Mana yang tidak bagus? Adalah mana yang tidak bagus? Ya, berbicara kelompok 4 sudah nomor 2. Kelompok 3, silakan maju aja ke depan, dekat aja, bicarakan. Siap? Yang tidak, sikap yang tidak menghormati yang mana? Yang 1. Ya, bikin ya. Sikap menghormati yang benar itu seperti apa? Nah, dibikin juga di sini ya. Ya, itu bagus nanti. Ya. Yang kedua, Budi tidak mau mengantri saat mencuci tangan. Sikap menghormati yang benar itu? Ya. Mengantri saat Ya, mau. Ya, tulis. Ya. Bagaimana sikap yang bagusnya, yang tidak bagusnya, yang mana? Kelompok 3? Bisa? Bisa nak kelompok 3? Ya, silakan dirundingkan. Budi tidak mau mengantri saat mencuci tangan. Mana yang sikap yang tidak menghormati itu? Tidak mau mengantri. Nah, pindah sini. Kemudian sikap yang menghormati yang baik itu sebenarnya itu seperti apa? Harus ya saat ya seperti itu. Empat gimana? Tak selesai? Nah, jangan pakai tibek. Tidak usah pakai tibek. Nggak apa-apa. Sinta ya indah jelas. Jelas yang benar itu seperti apa lagi? Ini tulis lagi. Yang benarnya seperti apa? Harus bagaimana? Harus kalau guru menerangkan pelajaran harus memperhatikan saat guru menjelaskan. Yang ini Regi menertawakan teman yang salah. Seharusnya bagaimana yang baiknya itu? Ya. Ya, betul. Kelompok 4 selesai? Ya.
Mana? Yang ini seharusnya Regi tidak apa? Iya, tidak menertawakan temannya. Sudah, kelompok 3 sudah selesai. Yang mana lagi, nak? Nomor 4. Dina pura-pura tidak menyapa guru. Sikap yang tidak menghormati yang mana? Ya, ya, tulis. Terus sikap menghormati yang benar, yang menghormati itu secara benar yang mana? Seharusnya Dina Menyapa gurunya. Ya, menyapa guru. Hampir selesai itu. Sudah, 1 menit lagi. Sudah, kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Sekarang kelompok 2? Kelompok 3 cepat. Cepat, nak cepat. Sama ya. Dari kelompok 1, siapa yang ingin membacakan? Kelompok 1, silakan baca. Sinta berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Sikap yang tidak menghormati itu yang bagaimana? Yang mana, nak? Ya, bacakan yang ini. Ya, berbicara Saat guru menjelaskan. Sikap menghormati yang benar itu seperti apa? Sinta seharusnya diam. Diam, bagus. Nomor 2 dari kelompok 2. Budi tidak mau mengantri saat mencuci tangan. Mana sikap yang tidak menghormati? Tidak mau mengantri saat mencuci tangan. Seharusnya sikap yang menghormati yang benar itu? Mau mengantri saat mencuci tangan. Ya, bagus sekali. Mau mengantri saat mencuci. Yang ketiga, apa Nanda? Menertawakan. Regi menertawakan temannya yang salah membaca. Seharusnya Regi tidak menertawakan teman. yang tidak menertawakan teman. Yang terakhir, yang keempat, Dina pura-pura tidak apa nih? Bacain, nah. Dina pura-pura tidak menyapa gurunya. Ya. Bagaimana seharusnya? Seharusnya Dina menyapa gurunya. Yang mana apa? Seharusnya Dina itu menyapa gurunya ya. Nah, dari diskusi kita 3-4 kelompok tadi, apa yang bisa kita dapat ambil dari cerita yang 4 tadi? Yang pertama sekali, kita tidak boleh berbicara saat guru saat guru menjelaskan pelajaran. Kita tidak boleh berbicara. Yang kedua, kita harus antri kalau ingin mencuci tangan, bercuci tangan atau berwudu. Kalau misalnya di tempat umum, kita walaupun dimanapun berada, kalau suasananya sedang rame atau banyak orang, kita harus antri. Yang ketiga, kita tidak boleh menertawakan temannya yang salah membaca. Kita tidak boleh tertawa. Kita tidak boleh tertawa. Apa yang harus kita lakukan? Mendengarkannya saja. Kita pun belum tentu karena setiap manusia itu pasti mempunyai yang namanya kekurangan. Jadi kita tidak boleh menertawakan dia. Yang keempat, ketika kita bertemu dengan guru kita di jalan, apa yang harus kita lakukan? Ya, menyapanya dan bersalam dengan guru ya. Dari cerita nomor 4, kita mencoba seperti yang ada dalam cerita yang diskusi yang tadi. Siapa yang mau berperan jadi murid? Silakan maju ke depan 1 orang. Silakan maju ketua. Nah, anggap ini di tepi jalan, seketika apa lewat. Apa yang harus dilakukan sama Ananda?
Apakah hanya diam saja seperti ini? Atau pura-pura tidak melihat? Atau langsung menemui guru langsung bersalaman? Coba kita lihat ya adegan yang kedua. Pak. Ya. Apa nak? Salam. Ya, salam ya. Bagus nggak tuh seperti itu? Kalau yang tadi pura-pura nggak lihat, bagus nggak? Enggak. Ya, jadi kalau ketika bertemu dengan gurunya jalan, segera salami. Kalau ada misalnya membawa sesuatu yang berat, apa yang harus dilakukan? Membantu segera diambil. Pak, biar saya bantu Pak. Kan ingat ya, guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Di luar sekolah apa masih tetap orang tua? Tetap. Setelah ibu dan ayah, yang ketiga ada guru. Kalau guru ada orang tua kita di sekolah. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama sekali adalah menghormati orang lain adalah sikap baik yang menunjukkan kita menghargai orang di sekitar kita. Baik guru, orang tua, teman maupun tetangga. Bentuk menghormati antara lain mendengarkan saat orang lain berbicara. Tidak mengejek, mau mengantri, menyapa dengan sopan serta menolong dengan ikhlas. Jika kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Betul atau tidak tuh? Betul ya. Suasana menjadi rukun, tenang dan penuh kasih sayang. Sebaiknya jika kita tidak menghormati orang lain, maka akan menimbulkan yang namanya pertengkaran, perasaan, sakit hati dan hubungan menjadi tidak baik. Allah menyukai anak yang mau berbuat baik, sopan santun dan menghormati sesama. Terima kasih. Sudah anak Pak, bagaimana perasaan anak Pak setelah kita belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Kemudian kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan yang pada pelajaran kita yang telah berlalu tadi? Susi. Apa yang dapat? Kita lebih tahu tentang cara menghargai orang tua, guru, dan orang. Sudah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah, kita akhir pertemuan kita pada hari ini. Ingat PR-nya, PR yang Pak berikan setiap hari itu, yaitu selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan diiringi serta membaca, menghafal ayat-ayat pendek di rumah ya. Selalu ya nak ya. Tidak, akhir kata ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena waktunya sudah jam istirahat, anak Pak boleh keluar main. Dah, dipersilakan ya. Sampai jumpa dan ketemu minggu deh. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.